yang Allah perkenankan hadir di kajian berseri pada pagi hari ini. Insya Allah ini adalah kajian seri terakhir pada kajian Madinah ini ya. Dan insya Allah berikutnya mohon doanya kita akan terus mengadakan kajian-kajian berikutnya gitu ya. Ya, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada kudu hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad beserta keluarga, sahabat, tabiin dan tabiatnya. Dan mudah-mudahan kita semua adalah umat yang senantiasa istiqomah dengan syariat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwati fillah rahimakumullah, kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahwati fillah rahimakumullah, insya Allah sudah siap ya. Apa kabar nih semuanya? Saya sapa dulu ya. Sehat ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. di alhamdulillah di hari Ramadan hari keberapa nih sekarang Ibu-ibu? Berapa, Bu? Berapa Bu? Ayo. Ya, ada yang sudah hatam, Masya Allah sepertinya ada yang udah hatam nih ya, Qurannya ya. Iya, Masya Allah ya. Ada yang masih berproses menuju hatam ya. Insya Allah semuanya sama-sama ya kita fastabikul khairat. Dan ada juga yang mungkin fasenya masih seperti saya masih haid ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat. Ya, baru saum 2 hari dari Uhti Ninda, Masya Allah. Alhamdulillah baru saum 2 hari kalau saya malah belum ya. Ya baik. Sebelum kita mulai kajian, izin saya menyampaikan sedikit eh, atau nanti saja deh nggak apa-apa ya. Pengumumannya nanti aja ya kalau udah agak banyak. Mungkin langsung saja ya Ahwati Fillah. Kita akan masuk ke kajian. Kita bacakan dulu biografi. Kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu dengan Ustazah Ari. Boleh ditampilkan Bu Nina biografi beliau. Pengumumannya nanti aja ya Bu setelah selesai kajian ya Bu Nina. Halo Bu Nina on. Sebentar Ustazah, ada Oh trouble ya baik sedikit. ya. Sebentar ya Alhamdulillah kita tunggu sebentar. Insya Allah akan ditayangkan biografi dari Ustazah Ari Wijayanti pemateri kita pada pagi hari ini. Ya pagi ini kita akan mengkaji di seri terakhir tentang ibunda generasi tabiin dan tabiut tabiin begitu ya Ustazah Ari ya. Tuh. Insya Allah Ya. ya. Eh, Generasi tabiin ini mungkin masih jarang sekali kita dengar ya, Alhamdulillah ya. eh, Sekilas-sekilas mungkin kita pernah dengar gitu ya, pernah baca, tapi untuk dalam-dalamnya gitu ya, kalau sampai ke dalam-dalam, apalagi sampai biji-bijinya itu biasanya masih jarang tuh. Nah, ini insya Allah nih kajiannya luar biasa nih ya Ustazah Ari ya. Ustazah Ari insya Allah sudah menyiapkan dengan sedemikian rupa ya Ustazah. Bisa aja bisa ini. Ya, eh, ikhtiar, saya sudah berusaha, tapi jika ada kurang-kurangnya ya namanya manusia ya Ustazah ya. Iya, Dimaklumi. betul. Ya, baik ini dia biografi Ustazah Ari ya. Nama Ari Wijayanti LC SPDI. Nama panggilan ada satu lagi orang yang ketinggalan nih Ustazah. Ya, nama Ari Wijayanti LC SPDI Al-Hafidhah Insya Allah. Ya, kita semua juga dalam upaya ke sana ya. Ya, satu lagi Al-Hafidhah. Beliau ini sudah selesai menghafal 30 juz Al-Quran dan dalam proses untuk memutkinkan begitu ya Ustazah Ari ya. Ya Allah, amin, amin. Ya, insya Allah. Nama panggilan Ari, tempat tanggal lahir Demak 4 Agustus 1985, jadi masih muda ya teman-teman ya. Kalau dalam Al-Quran kan kalau sampai usia 40 tahun tuh masih disebutnya masih muda ya. Status single parent, 3 anak, ya Masya Allah luar biasa, single parent dengan solihah insya Allah. Alamat Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pendidikan
Madrasah Aliyah Ma'ahid Kudus 2000 sampai 2002, S1 Syariah Lipia Jakarta, IDAT sampai dengan Syariah 2003 sampai 2010. Alhamdulillah ini satu alma mater ya. Kita kita berdua satu alma mater ya Ustazah, tapi nggak Iya, ketemu ya. Saya nih adik kelas beliau. ketemunya di sini ya. Kemudian S1 PA S1 PAI Stay Al Akidah Jakarta lulus 2007. Kemudian Lembaga Al-Quran Center Al-Hayah Jakarta 2008 sampai 2009 ya. Masya Allah ya riwayat pendidikannya banyak ilmu yang beliau kenyam ya di pendidikan syariah maupun juga Al-Quran. Aktivitasnya sebagai Kepala Sekolah Taman Quran Al-Hikam Ceria, pengajar tahsin, tahfidz, dan bahasa Arab, dan juga beliau ini adalah seorang wira swasta ya, ahwati fillah. Mungkin ada yang mau, ini momen Lebaran nih, saya jadi iklan sedikit ya Ustazah Arya. Beliau adalah seorang wira swasta, owner Famous Shop. Nah, yang belum beli baju Lebaran boleh melipir ke beliau. Mungkin nanti bisa hubungi beliau langsung ya. Ada IG-nya mungkin ya Ustazah ya, gitu dan sebagainya untuk cari-cari baju Lebarannya. Ya, baik itu Ahwatifillah biodata atau biografi dari pemateri kita pada pagi hari ini Ustazah Ari Wijayanti. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Ari. Kepada beliau kami persilahkan alaiha fal tatafadhal mashkuran. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Uswa. Baik, saya sapa semuanya pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ustazah. Apa kabar semuanya? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini ada Ustazah Uswa, Ustazah Ai, terus siapa lagi ya? Dan ada beberapa yang kenal juga ini ya. Ada santri-santri juga, ada yang wajah baru. Ya, perkenalkan tadi udah dikenalkan sama Ustazah Uswa. Jazakillah khairan katsiran. Sebetulnya saya malu juga untuk berbicara di sini ya. Tetapi kata Ustazah, ya semuanya menyiapkan katanya begitu ya. Ya, kita insya Allah berusaha sebaik mungkin. Mudah-mudahan hari ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Tayyib. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya Ibu ya? Nggak pakai mikrofon. Tayyib. Eh, Beberapa waktu yang lalu sudah diawali dengan kisah-kisah teladannya dari mulai ibunda para anbiya ya, para nabi, kemudian apa namanya ibu ini ya istri ibunda Rasulullah gitu kan, kemudian apa salah satunya, kemudian siapa ibunda anak-anak Rasulullah ya, sudah ya. Nah ini udah nyampe seri keempat ya teman-teman semuanya, ada generasi tabi'in ya dan tabi'ut tabi'in. Mungkin beberapa kita belum familiar yang disebut tabi'in itu apa gitu ya. Baik, kalau kita mengenal orang-orang yang bersama dengan Rasulullah pada masa hidupnya itu sahabat-sahabat gitu ya yang memeluk Islam dan berjumpa dengan Rasulullah itu kan disebut sahabat. Nah, kemudian generasi selanjutnya, ya generasi tabi'in ini adalah kalau bahasa Arabnya kan tabi'in, orang-orang yang mengikuti, ya orang-orang Islam yang masa hidupnya ah, berada pada setelah generasinya para sahabat. Ya, tapi mereka ini tidak mengalami masa hidup bersama dengan Rasulullah, maka beda sebutannya, gitu ya. Jadi mereka menjumpai para sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah, usianya itu tentunya pasti lebih muda ya, mungkin pas apa namanya Rasulullah sudah wafat gitu ya. Kemudian barulah ada tuh ya generasi tabi'in yang disebut tabi'in. Mungkin mereka belajar dari para sahabat itu dari usia yang masih muda gitu ya, mungkin sampai hingga akhir hayatnya. Di antara generasi tabi'in ini ada tokoh-tokoh yang sering kita kenal gitu ya, tapi memang hari ini tidak kita bahas semuanya, hanya beberapa saja. Nah, ini di antara tokoh-tokoh tabi'in yang kita insya Allah lebih familiar gitu ya, ada Uwais Al-Qarni ya, yang apa ini yang terkenal dengan apa Ibu? Tidak berjumpa dengan Rasulullah, sebetulnya beliau hidup sezaman dengan Rasulullah, tetapi karena tempat tinggalnya yang begitu jauh ya, jadi nggak bisa berjumpa dengan Rasulullah sampai
Rasulullah wafat pun beliau belum bisa ya, akhirnya bisa pergi haji ya Ustazah ya, benar ya. Nah, itu bertemu dengan para sahabat, maka beliau ini digolongkan kepada generasi tabi'in. Uwais Al-Qarni yang disebutkan oleh Rasulullah itu beliau masih hidup, tapi disebutkan bahwa beliau ini yang dari ahli surga gitu ya, seperti itu. Kemudian ada Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyab, ada yang mengenal begitu juga. Kemudian ada Urwah bin Az-Zubair, ya anaknya Zubair bin Awam ini ya, Urwah. Ini yang apa namanya, menggali banyak ilmu dari Ibunda Aisyah ya. Kemudian ada Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi rata-rata ini adalah anak-anaknya para sahabat gitu ya, yang tidak berjumpa dengan Rasulullah gitu. Kemudian ada juga Muhammad bin Al-Hanafi, ya Imam Hanafi ya ini ya. Kemudian ada, oh bukan, ini Abu Hanifah, ini Abu Hanifah. Kemudian ada juga Imam Malik. Tapi Imam Malik ini disebutkan ya masih, sebentar. Ini ada, jadi kalau generasi tabi'in itu tahun wafatnya sekitaran terakhir itu 110 sampai 120 Hijriah. Ya, Hijriah. Kemudian generasi setelahnya itulah yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Malik masih masuknya tabi'ut tabi'in. Ya, Imam Malik ini. Nah, tabi'ut tabi'in ini banyak generasi yang istimewa-istimewa gitu karena banyak banget apa namanya, sejarah yang mencatat gitu ya. Ada di antaranya Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i ya. Terus kemudian setelahnya tuh ada baru Imam Ahmad gitu ya, Imam Ahmad. Nah, ini orang-orang hebat yang perlu kita tahu sebagai kita seorang ibu gitu ya, sebagai seorang ibu menjadi bekalan untuk kita semuanya untuk lebih mengenal sosok sosok orang yang menjadi penyemangat, kemudian apa, kunci kesuksesan mereka gitu ya sampai akhir hidup, sampai zaman ini masih disebutkan. Keren banget ya. Pada kita nggak berjumpa dengan para orang-orang hebat ini, tetapi sampai sekarang pun namanya masih dikenang harum gitu ya, karena jasa-jasa yang subhanallah, kalaulah tidak ada mereka mungkin kita nggak bisa mengenal Islam dengan seperti ini gitu ya. Nah, ini ada sedikit dari apa namanya, Imam Malik ya, mungkin kita bahas. Sebetulnya hari ini yang diminta itu kan Imam Syafi'i, kemudian Imam Bukhari ya, tidak apa, sedikit ya disampaikan juga ya di sini. Ada Imam Malik ini, beliau itu eh, bentar ya. Jadi Imam Malik ini, Imam Malik bin Anas ini adalah seorang ahli fikih ya. Kemudian juga beliau ulama hadis dan mencapai kemasyhurannya, keterkenalannya itu dan mempunyai reputasi yang sangat besar. Namanya juga sangat terkenal ya di kalangan pada masanya dahulu sampai sekarang pun masih dikenal dengan baik gitu ya. Nah, beliau ini karena apa namanya, ilmunya yang sangat berlimpah gitu ya, dan juga kuatnya hafalan hadisnya, maka beliau ini juga nggak cuman ilmu Qur'annya, kemudian hadisnya, tapi juga apa namanya, fakih banget gitu ya. Orang yang memahami tokoh fikih inilah. Ada yang tahu Ibu, Imam Malik ini apa namanya, menulis buku apa Bu namanya? Ada door prize Muwatta, nggak? Muwatta ya Sada, Muwatta Imam Ya, Malik. oh, iya benar, Al-Muwatta, iya benar itu. Udah pernah baca bukunya belum ya? Ya belum. Sekilas-sekilas belum Mungkin selesai. belum mendetail gitu ya. Nah, Imam Mm-mm. Malik ini dari 4 imam yang kita kenal sampai hari ini, yang ada Imam Malik gitu ya, ya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu ya. Nah, ini apa namanya, penulis buku Al-Muwatta yang bukunya itu menjadi kitab yang paling terkenal dalam hukum Islam ya, yang sangat berpengaruh dan banyak banget manfaatnya. Nah, Imam Syafi'i ini pun pernah juga berguru dengan kepada Imam Malik gitu ya, masih remajanya, di usia remajanya itu beliau masih berguru, apa, sempat berguru kepada Imam Malik, karena Imam Malik ini beliau apa apa ya istilahnya ya, ulama yang eh, ya kalau sekarang zamannya gitu ya, terkenal banget gitu, yang lagi apa Bu Ustazah, booming gitu ya. Nah, kalau untuk bertemu dengan beliau Imam Malik ini perlu apa, butuh perjuangan yang luar biasa gitu karena jadwalnya yang begitu padatnya gitu ya. Mengisi taklim di sana sini ya, kesibukannya yang begitu luar biasa sampai Imam Syafi'i pernah eh, karena pingin bertemu dan berguru gitu ya, sampai menunggu itu misalnya
majelisnya itu hari Rabu, beliau datang itu sehari sebelumnya udah nyampe dan tidak memberitahukan gitu kalau saya udah datang gitu, Masya Allah ya, gitu ya, menunggu sehari semalam gitu, gimana Ustazah ya? Rasanya kita kalau kayak gitu, padahal kita kalau menunggu di mana tuh kayaknya udah ini banget ya, apa namanya, capek lelah gimana gitu, tapi dengan semangatnya nih beliau Imam Syafi'i karena hendak berguru, beliau baca tuh kitabnya Imam Malik itu ya. Nanti ada ceritanya lagi ya yang nyambung ini juga. Nah, ibunda Imam Malik bin Anas ini ada riwayat yang mengatakan beliau adalah Aliyah bin Syuraih al-Azdiyah ya. Kemudian pas saat eh, Imam Malik ini masih kecil gitu ya, sebetulnya beliau ingin jadi seorang penyair gitu Bu ya. Kalau orang sekarang apa, penyanyi ya Bu ya, seorang penyair gitu ya. Tapi ibundanya apa namanya, tahu ya, karena senang banget gitu dengan syair gitu ya. Terus ibundanya bilang, anakku kalau penyanyi itu ya, seorang penyair itu kan apa namanya yang apa namanya, kalau wajahnya kurang cakep gitu ya. Nah, itu syairnya tidak diperhatikan gitu ya. Kemudian ya udah ya perdalamin aja ilmu fikih katanya gitu ya. Nah, ibunda Imam Malik ini apa namanya, punya eh, luar motivasi yang luar biasa ya, menyupport Imam Malik ini, yang Malik kecil ini masih untuk giat belajar gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau di sini beliau sampai apa ya, kalau kita mau mengantar anak itu kan bajunya gitu ya dipakaikan gitu, Masya Allah ya. Seragamnya aja, seragam belajarnya itu dipakaikan gitu, Masya Allah. Sampai segitunya ya, hal-hal yang kecil-kecil pun diperhatikan. Ini ada Imam Malik berkata bahwa ibunya gitu ya, ibuku itu memakaikanku pakaian berkerah dan meletakkan topi panjang di kepalaku. Lalu dia berkata, berangkatlah dan tulislah sekarang, Masya Allah ya. Ini anak gitu ya, masih kecil gitu ya, di apa namanya, disupport sama ibunya. Ayo nak, gitu belajar belajar gitu ya, seperti itu. Terus sampai dipakaikan baju ya, Masya Allah. Kemudian Ibu Imam Malik ini tidak pernah berhenti mendukung Imam Malik kecil ini untuk belajar dan menghadiri banyak majelis ilmu. Ya, nah, guru yang paling terkenal ini utamanya adalah Imam Robi'ah ya, berada di Madinah. Ya, beliau ini memiliki majelis ilmu yang terbesar saat itu ya di Madinah. Dan Imam Malik ini banyak belajar dan memberikan dan mendapatkan manfaat dari beliau ya. Kemudian itu mungkin sepintas tentang Imam Malik ya. Imam besar, menjadi imam besar sampai sampai orang tuh berguru semua padanya. Nah, ini ada kisahnya lanjutnya ke Imam Syafi'i ya Ustazah ya. Nah, ini mungkin rada sedikit panjang oleh Imam Syafi'i mah. Siapa yang tahu namanya Imam Syafi'i? Ya, Ustazah. Ya, ibu-ibu semuanya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, kalau kita ngene gitu ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, Al-Muttalib Al-Quraisy. Jadi silsilah beliau ini nyambung ke apa namanya, masih keluarga Quraisy ya Ibu ya. Masya Allah. Masih cicit apa namanya, buyut, anak buyut gitu ya. Silsilahnya itu masih ada ber ini ya, dengan ada Al-Muttalib di sini ya, Al-Quraisy. Nah, beliau ini orang tuanya memang ada keturunan dari suku Quraisy gitu ya. Nah, ibundanya siapa gitu ya? Ibunda beliau ini adalah eh, seorang dari Yaman kalau nggak salah ya. Nah, ini beliau ini siapa namanya Bu? Ibundanya Imam Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan Fatimah binti Ubaidah Azdiyah gitu ya. Beliau dari suku Al-Azd, itu ada di negeri Yaman. Nah, pas ketika eh, Idris gitu ya, ayahandanya Imam Syafi'i ini menikah dengan ibundanya gitu ya, beliau akhirnya apa namanya, pindah ke Gaza ya. Akhirnya lahirlah Imam Syafi'i itu di Gaza. Masya Allah ya, ternyata dari Gaza nih lahirlah Imam Syafi'i ya. Nah, saat umurnya masih kecil ya, umurnya masih kecil, apa namanya, sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Masya Allah ya. Jadi ibundanya ini betul-betul apa, single parent gitu ya, single parent, dan ini anak satu-satunya kalau nggak salah ya, satu-satunya itu pas usia 2 tahun, pas semenjak di masih balita gitu ya, masih kecil banget gitu ya, masih balita itu
ibundanya ini walaupun sudah ditinggal wafat gitu ya oleh suaminya, tapi tidak berputus asa, tapi apa namanya berazam supaya meneruskan cita-cita mereka berdua gitu ya, supaya anak ini menjadi anak yang apa alim gitu ya, menjadi ulama gitu ya, menjadi ulama. Ya, kemudian masih kecil itu dibawa pindah ya ke Mekah ya dalam usia 2 tahun ya dibawa ibunya. Bayangkan ibu ya dari Gaza ke Mekah berapa lama perjalanan Bu? Hanya kalau naik bis itu bisa sehari semalam lewat gitu ya. Jaraknya sekitar 400 kiloan. Itu dari mana Bu? Sampai ke dari Jakarta sampai ke mungkin Semarang ya. Nah, zaman dulu belum ada transportasi yang ini ya. Beliau itu menggendong anaknya. Masya Allah, kebayang ya. Digendong masih kecil ya, 2 tahun digendong itu ya dibawa ke Mekah, ke Mekah kembali ke keluarganya, kampung halaman ayahandanya gitu ya. Kalau dari situ aja kita ini, apa namanya perjalanan dari Gaza ke Mekah jalan kaki, gendong bayi gitu, gendong anak gitu ya. Masya Allah, mungkin nggak ya ibu sekarang yang seperti itu gitu kan? Kuatnya luar biasa ya, saking teguhnya keinginannya gitu ya, saking kuatnya azamnya sampai-sampai itu seperti itu perjuangan beliau, gitu ya, membawa Syafi'i kecil ke kampung halaman ayahnya ya di Mekah. Ayahnya meninggalkan tidak meninggalkan apa ya harta warisan gitu juga ya Bu ya, masih jadi hidupnya itu juga apa namanya tidak berkecukupan gitu ya. Ya bilangnya kalau bahasa kita kan apa namanya kekurangan gitu ya. Namun hal ini tidak menjadi penghalang untuk ibundanya tetap menyupport Syafi'i kecil ini supaya tetap belajar. Jadi di Mekah itu kalau nyampe di Mekah beliau ajak Syafi'i kecil ini untuk tawaf, kemudian apa namanya eh, apa kalau di Mekah itu ada halakoh-halakoh kecil gitu ya, halakoh-halakoh kecil. Nah itu ditaruhlah anaknya di situ, di apa namanya diajak ikut kalau gitu ya ikut kajian gitu ya. Nah, ikut kajian itu dari kecil didengar apa diikutkan di majelis-majelis ilmu gitu, seperti itu Bu, Masya Allah ya. Nah, Syafi'i kecil ini sampai dari kecil banget gitu ya sudah belajar di sana sini gitu ya, di ta'lim gitu, sampai hafal di usia 7 tahun Bu. Subhanallah ya 7 tahun udah hafal Al-Qur Al-Quran. Keren banget ya, Masya Allah. Kemudian eh, saat dia menginjak, jadi nggak cuma ilmu Quran saja, habis itu beliau juga belajar hadis, belajar fikih gitu ya, sampai di usianya yang 13 tahun ini beliau berguru kepada Imam Malik gitu. Seperti itu. Nah, hampir seluruh guru yang ada di Mekah ini beliau apa namanya berguru gitu. Jadi gurunya nggak cuma satu, gurunya banyak sekali dan hampir semuanya sudah pernah gitu ya. Jadi apa namanya diikutin sama Imam Syafi'i kecil ini. Nah, sampai-sampai gurunya berkata, apa Bu? Syafi'i gitu ya. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi gitu ya. Ilmuku udah habis gitu. Sampai berkata begitu ya. Ilmuku udah habis. Maka pergilah engkau gitu ya. Pergilah kemana? Nah, saat itu ilmu apa namanya kemasyhurannya itu ada di daerah Madinah sama di Irak gitu ya, di Madinah dan di Irak. Nah, pas udah tahu begitu ibunya juga menyemangati untuk apa namanya pindah gitu ya untuk menimba ilmu lagi. Padahal ini di Mekah beliau udah jadi mufti juga gitu ya. Masih kecil tapi sudah diperbolehkan gitu ya memberikan hak untuk memberikan fatwa gitu seperti itu. Nah, beliau ini belajar lagi akhirnya disupport sama gurunya, sama ibunya gitu ya untuk pindah gitu ya pergi ke Madinah kemudian pergi ke Irak. Dulu pas pergi ke sana itu dibekalin apa Bu? Nggak dibekal kayak gitu ya. Nggak kayak kita ya dibekali apa. Yang beliau punya, ibundanya yang punya itu ya diberikan gitu ya. Dibayarkan ke gurunya gitu kan. Punyanya seperti ini, tolong dibimbing Syafi'inya seperti itu ya. Nah itu berlanjut terus gitu Bu. Sampai pas mau pergi itu ibunya berkata apa? Ini yang apa ya istilahnya keren banget. Mungkin nggak semua ibu bisa ikhlas gitu ya. Pergilah engkau menuntut ilmu gitu ya. Karena apa namanya jangan pulang gitu ya. Udah pokoknya menuntut ilmu aja jangan pulang gitu. Kata ibunya. Masya Allah. Dulu kan nggak ada telepon ya Bu ya. Iya, nggak bisa berkabar, nggak bisa memberi kabar. Ibunya kangennya gimana Bu rasanya? Ya berpisah dengan anaknya ya masih remaja gitu.
si remaja udah berpisah sekian luar negeri ya, ke luar negeri, jauh banget gitu. Dan akhirnya pas sudah di Irak, sampai di Irak pun sudah berguru ya, menjadi imam yang sangat masyhur di sana, sampai punya banyak murid gitu ya. Kemudian apa punya punya apa ya, kedudukan yang sangat tinggi di sana ya, di Irak, karena sebagai mufti juga gitu ya, imam besar gitu ya, syekh gitu, jadi syekh. Nah, kemudian adalah satu rombongan itu dari Irak pergi apa namanya, pergi berhaji gitu ya, pergi berhaji ke Mekah. Nah, pas di sana beliau itu membuat halakoh gitu. Ada halakoh besar gitu ya. Nah, yang ngisi ini penceramahnya itu adalah orang ulama dari Irak gitu. Nah, pas ulama ini dari Irak ini memberikan apa namanya, ceramah gitu ya, taklimah gitu. Nah, ini ibundanya itu datang gitu ya. Ibundanya datang kemudian mendengarkan. Nah, sedikit-sedikit ini imam apa namanya, yang ulama ini tadi menyebutkan qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i gitu ya, sedikit-sedikit mengutip perkataannya Imam Syafi'i. Nah, ibunya penasaran kan ya, siapakah itu dia yang engkau sebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i gitu. Dan kemudian ya ulama ini tadi bilang, beliau itu adalah guru saya gitu ya. Beliau dulu berasal dari Mekah gitu, dan ibundanya juga ada di Mekah. Nah, akhirnya kemudian ibunya bilang, Syafi'i itu adalah anak saya gitu. Masya Allah ya. Pas ketika udah tahu, semuanya udah tahu bahwa ibunda ini tadi adalah apa namanya, ibunya Imam Syafi'i. Wah, langsung apa ya istilahnya ya, banyak banget gitu yang datang kepada beliau gitu ya, memuliakan beliau gitu, Masya Allah. Sampai akhirnya pas rombongan yang haji ini mau pulang gitu ya, diberikan pesan sama ibunya Imam Syafi'i bahwa nanti sampaikan kepada Syafi'i dia boleh pulang kayak gitu ya. Tadinya kan udah di awal dibilang ya nggak usah pulang gitu ya. Nah, ini boleh diizinkan sama ibundanya, boleh pulang, Masya Allah. Nah, pas sampailah di Irak, nah ini yang ini tadi langsung nyampaikan langsung kepada Imam Syafi'i bahwa berketemu dengan ibunya dan beliau boleh diizinkan untuk pulang. Masya Allah, senangnya luar biasa ya. Karena kemarin-kemarin nggak mau nggak pulang karena nggak boleh pulang gitu kan. Nah, sekarang ibundanya sudah mengizinkan atas izin Allah ya, padahal nggak gimana, tapi Allah yang menggerakkan itu tadi ya, ketemu rombongan itu ketemu dengan ibundanya gitu, sampai memberikan kabar seperti itu. Akhirnya pas sudah tersiar kabar lah Imam Syafi'i mau pulang kampung gitu ya, mau pulang kampung ke Mekah gitu. Akhirnya berbondong-bondong mereka memberikan hartanya, perbekalannya. Nanti kalau nyampe sana bikin usaha begini-begini gitu ya. Terus dibekalinya sampai ada ratusan onta, Ibu. Ya, jadi pas ketika Imam Syafi'i ini apa namanya safar gitu ya, balik pulang gitu ya ke Mekah, itu nggak sendirian gitu ya, bawa rombongan gitu ya dengan murid-muridnya, terus banyak perbekalannya yang tadi ya diberikan sama penduduk Irak tadi gitu ya. Itu sampailah di kota Mekah gitu ya. Sebelum masuk ke kota Mekah ada perbatasan ya, mungkin kalau kita bilang gitu ya, perbatasan itu Babus Salamnya itu perbatasan. Itu Imam Syafi'i mengutus muridnya apa untuk datang terlebih dahulu ya, datang kepada ibundanya mengabarkan bahwa Syafi'i udah nyampe di Mekah gitu seperti itu. Jadi ini adabnya ya Bu, ketika kita mau bertamu, kata itu bertamu ke rumah kita sendiri ya, ke rumah ibundanya gitu ya, beliau memberikan kabar gitu. Jadi biar nggak ini ya, nggak terkejut gitu ya. Punya kalau orang sekarang malah memberikan surprise gitu ya. Nah, ini enggak, kalau adatnya begitu ya, mau bertamu itu mengabarkan biar yang ditamuin gitu ya, yang kedatangan tamu bersiap-siap gitu ya, jadi biar bisa memuliakan tamunya dengan sebaik mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, ini muridnya datang kepada ibundanya, nah, gitu. Siapa kamu gitu, gitu ya. Kemudian saya ini muridnya Imam Syafi'i katanya gitu. Saya mau mengabarkan bahwa Imam Syafi'i ini udah datang sampai di Mekah gitu. Wah, udah datang gitu. Iya, apa namanya, terus dia cerita tuh bahwa apa Imam Syafi'i datang bawa rombongan, bawa ontak sekian 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 gitu kan. Terus ibundanya jadi marah gitu ya. Eh, terus bilang sama Syafi'i nggak usah pulang katanya gitu. Ya karena mendengar itu ya nggak usah pulang katanya gitu. Nah, kaget ya, yang kaget yang utusannya tadi, kaget nih murid tadi. Akhirnya udah menghadap kepada Imam Syafi'i, gimana tadi gitu ya. Tadi ibunda ibunda Imam Syafi'i ini apa marah karena kenapa marah gitu ya. Saya cerita begini-begini gitu.
Oh, kamu salah gitu ya. Harusnya kamu nggak bilang begitu gitu ya. Akhirnya ya udah kabarkan sama ibunda bahwa saya datang dengan membawa buku dan ilmu gitu ya. Dengan membawa buku dan ilmu. Kemudian yang tadi yang dibawa tadi ya ratusan onta dan lain sebagainya itu harta-harta benda yang lainnya semuanya dibagikan ke penduduk Mekah ya. Jadi cuman bersisa bukunya saja. Bersisa buku. Nah, beliau pulanglah ke ibundanya. Masya Allah ya. Keren luar biasa ya ibundanya ini Imam Syafi'i ya bahwa apa namanya eh, tidak memikirkan apa ya ibaratnya itu ya segitu banyaknya tapi karena memang niatan awalnya itu mengutus Syafi'i supaya belajar gitu ya walaupun dapat bonus-bonus banyak sekali gitu ya banyak sekali tapi tidak di ini ya tapi diabaikan gitu ya maksudnya seperti itu jadi beliau ini apa namanya tetap mempedulikan apa namanya ya kedatangan Imam Syafi'i-nya tanpa dengan harta benda seperti itu. Masya Allah itu ya. Itu keren luar biasa Bu ya. Kemudian eh, dari lanjutannya ya, mungkin kisah berikutnya ini adalah eh, kisahnya Imam Bukhari Bu ya. Imam Bukhari. Ibu Imam Bukhari kalau kita ingat Imam Bukhari berarti yang terlintas di pikiran kita apa? Rawahul Bukhari wa Muslim gitu ya. Langsung terlintas itu, oh yang meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari gitu ya. Nah itu pasti insya Allah mas sahih gitu. Karena beliau punya kitab yang hadisnya sahih semua gitu kan. Keren banget ya Imam Bukhari. Ini juga subhanallah ya. Beliau ini generasi yang sudah ini banget ya. Agak di karena lahirnya itu sekitar tahun 1904 bukan 1900 194 Hijriah ya 194 Hijriah. Nah, beliau ini lahirnya di ya di daerah namanya Bukhoro. Ya daerah Bukhoro itu di mana? Daerah Bukhoro di mana, Bu? Daerah Bukhoro itu nah ini ya daerah Bukhoro ini provinsinya kabupaten kalau dia ya namanya ya. Bukhoro itu kabupaten kalau istilah kita ya. Kemudian provinsi Khorasan ya Samarkand kalau sekarang itu Afghanistan Ibu ya. Afghanistan. Ini yang jauh banget dari Mekah Madinah ya Ibu ya. Nah Imam Bukhari ini namanya ya kalau nama kunyahnya itu Abu Abdillah. Namanya beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nah, dinisbahkan kenapa sebutannya itu Bukhari ya karena berasal dari daerah Bukhara gitu ya. Nah, kalau orang Arab tuh punya kebiasaan gitu ya, memanggil nama itu dengan nisbat daerahnya gitu ya, daerah. Jadi Imam Bukhari ini. Kalau Imam Bukhari ini juga kisahnya hampir ini juga sama ya, hampir seperti Imam Syafi'i juga. Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal. Nah, ibundanya juga single parent lagi ya. Single parent ini beliau apa namanya sangat orang-orang ayah ibunya orang-orang solih-solihah gitu ya. Ingin menjadikan Bukhari ini apa ya? Dia masih kecil itu pas usia 4 tahun ini hilang penglihatannya, Bu. Buta permanen. Ya, Imam Bukhari ini masih kecil, beliau ada penyakit yang entah sebabnya apa nggak disebutkan ya, tapi buta permanen itu di usia 4 tahun. Nah, dari eh, walaupun masih kecil begitu sama ibundanya itu, walaupun dengan keterbatasannya ya Bu ya, buta gitu ya, kecil buta. Tapi ibunya nggak berputus asa ya, senantiasa memotivasi anaknya gitu ya, mengajak anaknya di majelis ilmu sampai dipilihkan sekolah Quran gitu ya, sekolah Quran pas masih kecilnya itu di madrasah Quran. Nah, pas di madrasah Quran ini dia ada berguru gitu ya. Nah, pas di saat berguru ini ya saat belajar gitu ya, gurunya itu membacakan surat Qaf ya Bu ya, membacakan surat Qaf. Nah, di situ ada beliau bacakan tuh dari awal sampai akhir ya. Imam Bukhari ini, Bukhari kecil ini masih kalau usianya itu dengan teman sekelasnya itu paling junior lah, gitu ya, masih kecil banget gitu ya. Kalau teman-temannya 7 tahun, 8 tahun, ini beliau masih masih kecil, gitu ya, 6 tahunan mungkin ya. Nah ini
beliau membacakan surat Qaf Ibu dari ayat 1 sampai terakhir. Nah, sekali baca. Kemudian yang lain kan apa namanya menyimak gitu ya, melihat mushaf gitu kan. Nah, ini kalau Imam Bukhari cuma dengar doang, gitu ya, cuma dengar doang. Kemudian sama Gurunda ini tanyalah, ya tanya pertanyaan iseng-iseng gitu ya. Siapa yang udah hafal gitu ya gitu kan. Nah, Imam Bukhari ini tunjuk tangan. Nah, tunjuk tangan. Ya Syekh, aku udah hafal. Ya insya Allah aku udah hafal di kepalaku dan di hatiku kayak gitu ya. Masya Allah. Padahal cuma sekali ya, sekali didengerin doang gitu ya. Sekali didengarkan, beliau udah apa gitu ya. Ya coba sini ya Bunda ya gitu ya, Taal gitu ya. Datang-datang ya sini sini maju gitu ya. Nah, pas maju kemudian disuruh baca tuh ya. Bacanya persis banget seperti yang dibacakan sama syekhnya. Makharijul hurufnya sifatnya gitu ya. Bacaannya persis banget sama dengan yang dibacakan oleh gurunya. Kemudian gurunya ngatnya, Masya Allah gitu ya. Ini anak kecil nih orang apa punya potensi yang luar biasa gitu ya. Ya udah apa namanya Bukhari gitu ya. Nanti kamu belajar hadis ya gitu. Kata gurunya gitu. Sekarang enggak belajar hadis aja ya gitu. Belajar hadis. Nah, dia senang banget gitu ya karena sama syekhnya apa namanya diminta untuk belajar hadis gitu. Nah, pas sampai di rumah ceritalah gitu ya sama ibundanya. Ya cerita sama ibu. Nah, kalau nyebut mama mama atau ibu gitu ya, dia cerita gitu ya tadi di apa namanya di syekhnya baca ayat gitu terus diulang gitu sama beliau gitu kan. Kemudian aku disuruh belajar hadis gitu ya. Aku pengen belajar hadis kata dia. Terus ibundanya bilang apa? Ah, cukuplah kamu ya, Al-Quran itu cukup untuk kamu gitu ya. Karena khawatir nanti dia lelah, capek karena dia mempunyai keterbatasan gitu ya. Keterbatasan apa? Nggak bisa melihat gitu kan ya Bu ya. Kan kalau hadis beda ya Bu deh. Hadisnya beda kan sama Al-Qurannya. Nah, pas ibundanya bilang begitu, tapi dia bilang gini, aku tetap mau belajar hadis gitu ya. Tapi belum diperbolehkan kan sama ibundanya. Dia sedih banget gitu sedih banget gitu ya dengan apa namanya berjalan gitu lambat gitu ya. Kalau orang nggak punya penglihatan kan begitu ya. Udah ke kamarnya, balik ke kamar, dia sedih banget. Ibunya ngeliatin sedih banget gitu ya. Ya Allah itu dia mau belajar hadis. Tapi ibunya khawatir gitu ya kalau nanti capek bagaimana gitu ya. Kemudian akhirnya lah sampai pas ngelihat anaknya begitu, ibundanya langsung apa Bu, gelar sajadahnya gitu di mihrabnya gitu ya, bersolat gitu ya, berdoa kepada Allah, berdoanya ya Allah gitu ya, yang maha melihat gitu ya, yang penglihatan Allah kan tidak terbatas gitu ya basir gitu ya. Kemudian apa namanya dia ya pasti berdoanya nggak cuma sekali itu ya Bu ya, sudah berulang kali mungkin ya, ingin mengharapkan supaya apa anaknya ini bisa melihat kembali gitu ya, berdoa kepada Allah gitu ya. Nah, saat berdoa kepada Allah ini Bukhari kecil ini mengulang lagi surat Qaf tadi ya Bu, gambarnya tadi mengulang lagi surat Qaf pas udah nyampe di ayat nih yang udah pada hafal surat Qaf ya. Di surat Qaf, Masya Allah. Nah, pas saat ibundanya berdoa seperti itu ya, ya Basir gitu ya. Kemudian ada apa namanya Bukhari kecil ini memurajaah kembali ya surat Qafnya sampai di ayat. Nah, kita lihat dulu. Nah, sini ya. Sebentar. Ada sebenarnya ayatnya ini saya tengok dulu ya, Ibu. Ada eh sebentar. Mana ayat berapa nih ya? Eh, ada yang udah ketemu belum? Ya. Jadi kalau di ini ini laqad kunta fi ghaflatin min hadza itu yang ayat 22 ya, Bu ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kita tahu pengen tahu artinya ya. Sungguh kamu dahulu lalai tentang
peristiwa ini, ya. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Gitu ya. Di situ ada kata fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, ya. Yang menyingkap, ya, maka kami singkapkan tutup, ya, membuka tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam, ya. Ayatnya begitu. Nah, pas saat itu ibundanya berdoa, ya, di kamarnya tadi, ya, berdoa sampai kelelahan, sampai tertidur, Bu, ya. Sampai kelelahan gitu ya. Pas baca di kamarnya Bukhari kecil ini baca ayat ini, nah tiba-tiba penglihatannya itu kembali. Nah, rasa ada yang ini ya, bisa ada sesuatu yang apa, dia bisa ngelihat gitu ya. Terus dia terkejut, terus langsung datang ke ibunya, kemudian ibu-ibu gitu ya, aku bisa melihat gitu. Terus ibunya bilang apa? Ya Allah, dipeluklah anaknya itu, dipeluk, ya. Mungkin kamu ngelihatnya dengan mata batinmu gitu ya. Ibunya bilang begitu. Dengan hatimu gitu ya. Enggak, saya bisa lihat gitu. Ibu pakai baju ini, di sini ada ini gitu ya. Disebutkan semuanya itu. Masya Allah. Ya benar ya. Ternyata dia bisa melihat. Seketika itulah Allah mengijabah doa ibunya. Masya Allah ya. Ya kan, pastinya ibunya ini orang yang sangat dekat dengan Allah ya. Bermunajat, sering bermunajat, yang mendoakan yang terbaik untuk Bukhari yang masih kecil ini ya. Kemudian apa namanya, setelah itu tuh beliau sampai sangat bersemangat ya untuk tolabul ilm gitu ya, untuk belajar sungguh-sungguh gitu ya. Kalau kita pernah dengar kisahnya Imam Bukhari ya Bu ya, mau mendengar hadis aja, misalnya apa, terdengar kabar bahwa si fulan ini punya hadis gitu ya dari Rasulullah gitu ya, pernah dengar gitu ya, dia di ini tuh Bu sampai 5 tahun kalau nggak salah ya, 5 tahun cuman mau datengin seseorang ini gitu ya. Nah, pas sudah nyampe di dekatnya, dia ngelihat seseorang ini eh, apa, apa namanya, ngundang ayamnya gitu ya, panggil ayamnya gitu ya, dan lagi main gitu ya. Nah, dipanggil ayamnya, kayak mau dikasih makan gitu. Tapi pas sudah nyampe di dekatnya tuh nggak kasih makan, nggak dikasih makan. Nah, ini Imam Bukhari langsung balik pulang, ya, langsung balik pulang. Masya Allah, padahal tadi perjalanannya lama banget gitu ya untuk ketemu sama si Fulan ini, ya. Beliau pas sudah tahu begitu, ngelihat begitu ya, terus beliau langsung pulang. Terus pas ditanya sama tetangganya ini tadi, sebulan ini, kok balik lagi, kenapa, kan udah ketemu gitu ya. Nah, dia aja bisa berbohong kepada ayam gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak diambil tuh ininya, hadisnya. Masya Allah. Nah, ini kalau dari beliau itu hafalan hadis-hadis, semangatnya luar biasa untuk mendapatkan sebuah hadis saja sampai sebegitunya ya Bu ya. Mendapatkan hadis ya Bu. Ya, kalau kita jauh banget ya Ustazah ya. Ini ada hadis di hadapan kita gitu ya. Kita masih ogah-ogahan ngafalin kan ya. Ini kalau beliau itu mau mendapatkan hadis sampai istilahnya apa, safar, sampai perjalanan yang tidak tidak ringan gitu ya, pasti berat gitu. Nah, sampai bisa mengumpulkan ratusan ribu hadis gitu ya, sampai dari 100 ribu hadis yang beliau hafalkan, terus dikumpulkanlah, dipilih ya, dipilihlah itu, kalau ada sekitar itu 9.082 hadis gitu ya, itu yang dipilih-pilih, yang sofi semuanya gitu ya. Dari hadis yang beredar di masyarakat itu ada sekitar 600 ribu hadis, Masya Allah ya. Ini kalau Imam Imam Bukhari ini punya apa, punya kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan ya, sekali sekali dengar tadi yang bisa langsung hafal gitu ya, langsung persis banget gitu ya, yang dibaca yang didengerin gitu ya. Mungkin kita penglihatannya masih kecil, penglihatannya tertutup gitu ya, tapi penglihatan hatinya keren banget gitu ya, bisa. Ya itulah, ada orang-orang istimewa seperti itu ya Bu ya, memang ya, Insya Allah. Nah, ini beliau umurnya cukup panjang juga ya, sampai 62 tahun. 62 tahun. Nah, beliau wafat tahun 256 Hijriah. Nah, itu mungkin itu apa, sedikit cerita tentang Imam Bukhari. Nah, ini ada juga tadi yang satu dari muridnya Imam Syafi'i, Bu ya. Ada muridnya Imam Syafi'i ini, ada Imam siapa Bu? Imam Ahmad ya Bu ya. Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ahmad bin Hambal. Ini beliau juga nggak kalah ini juga Bu, seperti Imam Syafi'i juga. Keren banget ya, dari kecil juga beliau ini ibundanya juga single parent Bu, apa, wafat nih ayahnya juga.
Ya, ayahnya wafat itu masih apa namanya masih kecil sekali ya Imam Ahmad ini. Terus ditinggal ayahnya wafat. Ini beliau hidup di zamannya Khilafah Abbasiyah, ya, Khilafah Abbasiyah. Namanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal. Nah, ini beliau terkenal dengan ilmu dan kezuhudannya ya. Kemudian beliau juga ahli fikih ya. Nah, ibundanya siapa namanya? Ibundanya namanya Sofiyah binti Muhammad binti Abdul Malik bin Abdul Malik Asy-Syaibani. Ini beliau ibunda yang sangat taat, yang sangat patuh ya dengan agamanya, kemudian juga sering sekali gitu ya berpuasa di siang harinya, kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah ya. Di usia 20 tahun dulu ibundanya ini menikah ya. Kemudian pas saat Ahmad kecil ini ya, Imam Ahmad ini usia 3 tahun ya, ayahnya wafat di medan perang. Kemudian juga eh, apa namanya? Tapi walaupun begitu gitu ya, Ibunda Syafiah ini tetap tetap apa ya istilahnya ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dia masih kecil itu pas masih saat kecil itu kalau di apa di musim dingin gitu ya Bu. Di musim dingin tuh eh, dingin banget gitu ya. Itu udah dimasakin air gitu ya Bu. Dimasakin air untuk membangunkan anaknya yang masih kecil itu terus diwudukan gitu ya. Pakaikan baju diantar ke masjid. Subhanallah ya. Diantarkan ke masjid itu karena jarak rumah dengan masjid itu jauh. Ya, diantarkan sama ibundanya, ya diantarkan kemudian itu masih ya gelap gulita lah tentunya. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang gitu ya Bu. Nah gelap gulita di jalan itu masih beliau itu sampai segitunya, gitu ya, memperhatikan supaya Imam Ahmad ini bisa belajar, gitu ya, bisa belajar. Nah kemudian saat usia, jadi beliau itu apa namanya belajar ini juga tentunya kalau dibilang kalau para ulama itu dibilang ahli hadis pasti semuanya hampir semuanya itu pasti sudah hafal Quran Bu. Ya, sudah hafal Quran dari masih kecilnya. Nah, jadi kalau sudah selesai hafal Quran jadi disebut apa namanya belajar hadis. Nah, baru belajar hadis gitu. Nah, kalau orang-orang dibilang ahli hadis, pasti beliau-beliau itu al-hafidun gitu ya. Ya, para hufad gitu ya, para orang-orang yang kalau hufad kan julukan untuk orang sekarang gitu ya, Bu ya. Kalau dulu mah nggak ada yang dijulukin begitu ya, padahal mereka itu hafalannya yang lebih lebih ini lagi gitu ya dibandingkan kita gitu ya. Lebih hebat ya seperti itu. Nah, ini dari kecil itu udah dibawakan sama ibunya ke majelis-majelis ilmu gitu ya. Walaupun dalam kehidupan yang sederhana banget gitu ya, tapi tetap ibunya tetap bersemangat ya bagaimana caranya supaya Imam Ahmad bin Hambal ini bisa belajar gitu ya, Insya Allah. Nah, beliau berpesan, anakku ini pada usia 16 tahun ini kalau nggak salah ya, Imam Ahmad melakukan perjalanannya kata ke kota-kota yang jauh gitu ya. Nah, itu dibekalin apa, Bu? Dibekalin 10 roti kering ya, 10 roti kering sama sekantong garam. Bekalannya itu, Bu. Ya, untuk menemani perjalanan itu ada 10 roti dan sekantong garam. Ya, pada usia 16 tahun beliau menuntut ilmu ke negeri yang jauh, ke kota yang jauh. Nah, nih ibundanya berkata, anakku pergilah menuntut ilmu agama ya, karena itu adalah salah satu bentuk hijrah di jalan Allah. Insya Allah, ya. Nah, saat pergi ke Mekah, ya, ke Mekah, ke Madinah ini ya, ini apa namanya beliau ini berpesan ya memberikan apa ya istilahnya ya pesanan gitu ya kalau anak itu mau yang udah pada ngelepas anaknya ke pondok gitu ya Bu ya untuk menuntut ilmu pasti banyak pesannya gitu ya. Nah ini ibundanya juga sama ya. Kata kata ibundanya apabila Allah telah menyerahkan sesuatu maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan selama-lamanya. Maka aku titipkan engkau kepada Allah ya yang tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu apapun. Begitu tingginya tawakalnya ya, rasa tawakalnya ibundanya ini kepada Allah sampai apa yang merelakan anaknya ya, masih remaja begini ya, masih belum dewasa bahkan kalau umur 16 tahun ya. Itu untuk pergi menuntut ilmu. Insya Allah, seperti itu. Nah, ini kalau dari sini pas kalau ngelihat nanti ibu-ibu juga bisa ngelihat tuh film-filmnya kan banyak ya sekarang ya. Ada kisah-kisahnya para imam ini. Ini sampai ada setiap kali anaknya mau pergi ke majelis ilmu gitu ya, ke sekolah gitu.
pasti langsung didoakan sama ibunya, gitu ya, didoakan. Sahalallahu laka thariqan ilal jannah, gitu ya. Jadi selalu mendoakan supaya Allah memberikan kemudahan, ya. Jadi dibilang kalau ke majelis ilmu itu thariqan ilal jannah, benar ya? Jalan menuju surga, gitu. Karena memang majelis ilmu adalah jalan menuju surga, gitu. Kata ibunya, sallallahu thariqan ilal jannah ya waladi, gitu ya. Kemudian berdoa semoga Allah senantiasa selalu apa namanya, menjagamu, gitu ya, menjagamu dan melindungimu. Kemudian juga kata beliau lagi, zadakallahu ilman fid din, gitu ya, wazu dan fid dunya. Ya, semoga Allah menambahkan ilmu, ya, ilmu agama padamu, dan juga rasa zuhud terhadap dunia, kemudian juga rasa cukup apa yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini. Jadi kalau ibu-ibu, ya, kalau masih ada punya anak-anak kecil, ya, mungkin ada beberapa yang sudah ini ya Bu ya. Ya. Bu, yuk, anak-anak saya udah dewasa, udah pada besar, gimana Bu, gitu ya. Ya, doakan cucu-cucunya ya. Atau apa, minta ke anaknya ya untuk senantiasa mendoakan anandanya gitu pas ketika berangkat gitu. Kalau kita ngantar ke sekolah ya Bu, ngantar ke sekolah, jadi nggak cuman dilepas begitu saja gitu ya, tapi didoakan, ya, didoakan. Ini seperti yang dilakukan oleh ibundanya eh, Imam Ahmad, gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Ini dari beberapa kisah tadi ya Ibu. Subhanallah, hal yang luar biasa yang bisa kita apa ya, kita pelajari dari orang-orang hebat yang di belakang orang-orang hebat ini ya, para ulama itu, para imam besar gitu ya, ada ibunda-ibunda yang sungguh luar biasa, ya. Jadi tidak hanya memikirkan apa namanya, bagaimana, kan ini rata-rata tadi pada ini ya, sendiri gitu ya, orang tua tunggal gitu ya, yang mana pastilah tidak mudah gitu ya. Nah, untuk kita yang sebagai orang yang masih punya pasangan misalnya gitu kan, ada ayah, ada ibu gitu ya, masih lengkap gitu. Nah, itu pastinya harusnya semangat kita melebihi mereka gitu ya. Itu sampai mereka nggak, apa ya istilahnya, tidak tidak terpaku pada materi gitu ya, nggak berharapnya anaknya mendapatkan kesuksesan di dunia berupa materi seperti itu ya, tapi menjadi para ulama, orang yang bermanfaat untuk Islam, untuk kaum muslimin, ini sungguh cita-cita yang luar biasa. Nah, dari seorang ibu ini yang bisa apa namanya, terus mensupport, membimbing gitu ya, memberikan keteladanan, memberikan kisah-kisah para nabi, para sahabat gitu ya kepada mereka. Mereka tentunya kan nggak tiba-tiba instan jadi ulama besar begitu kan Bu ya. Tapi ada pasti kisah-kisah keseharian mereka, pastilah kalau mungkin kita tahu gitu ya, mungkin lebih wah, masya Allah gitu ya. Kalau gitu, ada nggak sih zaman zaman seperti ini, ibunda-ibunda seperti mereka itu ya, memang para apa, imam besar gitu, subhanallah, yang luar biasa, ya, ketaatannya kepada Allah, kemudian senantiasa menjaga kesolihannya gitu sampai ke anak-anaknya itu bisa hebat seperti itu gitu ya. Masya Allah. Kita jadi semangat ya Bu ya. Kita mau menuntut ilmu ya, Masya Allah ya. Jadi ternyata ya memang ada juga di antara mereka juga memang dari kecil istilahnya orang tuanya ada penggiat ilmu gitu ya. Maksudnya rajin banget gitu ya ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Tapi tidak jarang juga ada orang-orang yang biasa gitu ya. Kita kalau di sekitar kita juga ada biasa tapi bisa melahirkan ulama yang begitu hebat gitu ya. Orang-orang luar biasa. Semuanya kita bisa insya Allah ya. Semuanya kita bisa dari keteladanan-keteladanan ini, kisah-kisah ini mudah-mudahan memberikan apa namanya, semangat untuk kita ya senantiasa membimbing anak kita. Bagaimana kalau kita nggak punya kemampuan untuk itu, berarti kita bisa gitu, kayak tadi ya kisah-kisahnya, ibundanya nggak bisa mengajarin semuanya gitu kan, nggak bisa, tapi dipilihkan gitu ya sekolah-sekolah terbaik gitu ya, sekolah-sekolah terbaik untuk anaknya. Terus pokoknya ibunya ini dari semuanya kan, hampir semuanya itu apa namanya, eh, ini di zamannya dulu gitu ya. Ini ada imam besar ini, imam besar itu gitu ya. Itu pingin anaknya belajar dari mereka gitu ya. Ini masih jarang ya Ustazah ya. Kalau di kita kan gitu ya, ada ulama siapa gitu, Ustadz kami titipkan anak saya gitu ya supaya diajarin gimana gitu ya. Nah gitu kan, ini apa ya, yang mungkin apa, nggak, jarang jarang banget. Kalau kita kan sekarang ya udahlah ya, nanti biasanya mereka tuh kumpulnya di
pesantren, makanya kita titipkan di pesantren gitu ya. Kita bawa anak kita ke sana gitu, ke majelis ilmunya di sana pasti lebih banyak gitu ya, seperti itu. Nah, kalau mereka ini keren banget gitu ya, pokoknya ada ulama di negeri sana gitu ya, itu nggak segan-segan untuk meminta anaknya belajar dari beliau gitu. Keren banget ya. Dan itu keikhlasan, apa namanya, kalau saya nggak ngalamin begitu ya Bu. Jadi belum bisa menyampaikan, mungkin ibu-ibu yang sudah apa namanya, menyekolahkan ya, memondokkan anaknya pasti punya rasa yang berbeda gitu, udah memahami rasa ini gitu. Kalau saya nggak, belum, karena anak saya nggak di pesantren gitu, jadi nggak ngerti rasanya. Tapi pernah berpisah berapa lama itu juga rasanya masya Allah, pingin meluk, pingin apa gitu kan, kita kayak terhalang gimana, padahal ada HP gitu ya, kita bisa video call, bisa apa gitu kan. Nah zaman dulu coba kebayangnya gimana itu ibunya menahan rindu ya kepada anaknya, anaknya juga rindu banget sama ibunya gitu ya. Nah, Masya Allah, pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa itu ternyata berbuah manis ya. Ya, mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi ulama, menjadi rujukan kaum muslimin gitu ya. Sampai saat ini gitu ya, ilmunya bermanfaat, amal jariahnya juga luar biasa banyaknya. Ya, Masya Allah. Saya yang di sini itu ilmunya masih sedikit Bu, masih banyak ibu-ibu yang lain di sini juga yang lebih mengetahui. Nah, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, yang apa-apa yang kita ada kekurangan di diri kita mudah-mudahan bisa kita perbaiki, sedikit apa namanya, mengambil pelajaran dari orang-orang hebat kalau yang ngikutin kajian dari awal gitu ya, ibunda para ambia, kemudian ibunda para sahabat, kemudian orang-orang yang dekat dengan Rasulullah gitu kan, sampai pada hari ini mudah-mudahan bisa membawa semangat yang luar biasa untuk kita, bagaimana kita tetap betul ilmi ya Ibu ya, tetap semangat untuk membawa anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik ya di mata Allah, seperti itu. Mungkin itu saja Ustazah ya dari saya ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang sedikit ini kesalahan-kesalahan dari saya pribadi, kalau ada benarnya datangnya dari Allah semata. Di sini bukan apa ya istilahnya, kayak tadi saya merasa berat menyampaikan hal ini ya Bu ya, karena ya Allah saya jauh banget gitu dari kisah-kisah orang-orang ibunda para orang-orang yang hebat ini gitu ya. Tapi bagaimana mau berbagi gitu ya, berbagi kebaikan gitu, biar kita semuanya tahu dan kita bisa memperbaiki diri. Apapun kita punya tugas, punya amanah dimanapun gitu ya, itu bisa membawa semangat. Kalau saya di sini ada nenek-nenek juga ya, jadi ada santri saya juga nih udah yang apa namanya, ibaratnya itu usianya juga udah jelita gitu ya, itu tetap bersemangat Bu ngafalin Quran gitu ya. Saya senang banget gitu. Ya kalau di majelis ilmu itu ya ada ibu-ibu yang luar biasa gitu ya. Tidak ada kata terlambat gitu ya. Tidak ada kata terlambat. Anak saya udah besar, udah berumah tangga, tidak ada kata terlambat. Ya, itu bisa disampaikan ke anak cucunya semuanya. Ya bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan semuanya, kalau diri kita apa namanya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, keluarga kita jadi lebih baik, semuanya itu membawa dampak yang begitu luar biasa nanti untuk kejayaan Islam ya di masa mendatang. Baik, mungkin itu saja dari saya Ustazah Uswah ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah ya. Luar biasa, jazakillah khairan kathiran kepada Ustazah Ari Wijayanti yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tentang kisah ibunda para tabiin dan juga tabiut tabiin ya. Sebenarnya lebih ke tabiut tabiin tadi yang banyak disampaikan. Iya, Yang kisah-kisahnya mungkin masih mungkin banyak dari kita yang baru gitu ya. Sekilas mungkin sudah pernah dengar, tapi banyak hal baru yang bisa kita dapatkan. Walaupun kalau kata Ustazah Ari sedikit, tapi ini kalau bagi saya banyak ya. Untuk kita semua banyak sekali yang bisa kita teladani. Ya, Masya Allah, ulama-ulama, para ulama hebat ya, ulama-ulama pengukir pengukir peradaban lahir dari para ibunda-ibunda yang juga hebat. Ya, mereka kuat dalam hal keimanan, kuat dalam hal keteladanan, kuat dalam doa-doanya. Ya, Masya Allah, begitu banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari hikmah-hikmah kisah yang disampaikan oleh Ustazah tadi, eh, bahwa innal ulama warasatul anbiya ya, ibu-ibu akhwat fillah, mungkin sebagai penutup sebelum dibuka sesi tanya jawab, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka memang orang-orang yang fakih dalam ilmu agama, fakih dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga ilmu-ilmu lainnya.
Tentu dalam memahami Al-Quran ya, dan juga hadis yang sebagai pedoman hidup kita ya, para ulama ini mereka memahami tersebut dengan mempelajari dan memahami bahasa Arab ya, karena memang pengantar Al-Quran dan hadis ya. Insya Allah kami dari Madinah hadir ya, menyuguhkan program bahasa Arab dalam rangka mewujudkan cita-cita ke depan, mewujudkan generasi ulama masa depan. Insya Allah yang akan lahir dari anak keturunan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya mungkin ada sedikit pengumuman yang akan saya sampaikan sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan ditampilkan oleh admin, Bu Nina. Mohon izin Ustaz. Ya. Ya, ada sedikit pengumuman ya, Akhwat kami dari Madinah, Lembaga Kursus Bahasa Arab Anak dan Dewasa, kami insya Allah akan membuka kelas, 2 kelas, agak kesebutan ya, kelas dewasa dan kelas anak, ya ini kelas Faslul Arabiyyah lil Atfal. Dan juga ada pengumuman, ini agak kecepatan, ini bisa agak di, ini dulu, di apa namanya, cepet banget ya pengumumannya ya, agak diberhentiin dulu. Ya, jadi dari kami dari Madinah insya Allah membuka kelas bahasa Arab ya untuk dewasa dan juga anak. Insya Allah kelasnya akan dibuka setelah Idul Fitri. Buku yang dipakai adalah kitab Arabiyah Baina Yadai untuk dewasa, dan untuk anak itu ada kitab Arabiyah Baina Yadai Auladina, yang insya Allah kitab ini adalah kitab berstandar internasional yang juga dipakai oleh negara-negara lain dalam pembelajaran bahasa Arab ya Bu, dalam rangka sebagai sarana untuk memahami Al-Quran dan hadis insya Allah ke depannya. Begitu, dan kemudian tadi pengumuman terakhir ada pengumuman bagi yang ingin menyalurkan infak terbaiknya untuk dakwah melalui Lembaga Bahasa Arab bisa disalurkan ke nomor rekening yang disampaikan juga di grup. Ya, mungkin itu pengumuman dari kami. Selanjutnya sesi tanya jawab, silahkan. Ini kita tanya jawab dulu ya Ustaz Ari ya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya boleh langsung atau mungkin di kolom chat. Kalau bisa di ya. Sebentar ya. Oh di sini. Izin bertanya Ustazah. Iya. Oh diulang nih pengumumannya ya. Oh, Diulang. Baik, sambil ada pengumuman diulang ini mungkin kalau ada yang bertanya silakan ya Ahwat Villa. ya Boleh di kolom Ustazah. chat atau boleh langsung raise hand. Nah Ya, ini ya, itu ada. Ibu ya, program kelas bahasa Arab kita, kelas dewasanya ada kelas bahasa Arab Quran untuk Ahwat, ada kelas Nahu Ahwat, ada juga mungkin untuk ayah-ayahnya ya, kelas bahasa Arab Ikhwan, hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Untuk kelas anaknya kita ada kelas bahasa Arab anak, kelas Nahu, dan kelas Khotimla dengan waktu yang tertera sebagai berikut. Untuk pendaftaran bisa menghubungi ke CP yang terlampir ya, di apa namanya, di flyer. Ya, silahkan Bu Siska. Ya, ada yang bertanya? Di kolom chat ada nggak? Silakan Ibu yang ingin bertanya. Ya, Bu Santi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan katsir atas ilmunya Ustazah Arya, luar biasa ya. Setiap orang tua pasti ingin menambahkan anaknya itu ya menjadi sukses ya, akhirat dan insya Allah di dunia juga akan eh, tercapai gitu. Nah, terkadang kondisi keimanan seorang ibu itu kan juga kadang suka naik turun ya Ustazah ya. Kadang kalau habis dengerin taklim gini semangat gitu kan ya. Terus kadang kalau kita ini kadang suka turun ketika lagi ada misalnya pas menstruasi atau apa gitu. Nah, ini bagaimana caranya kita sebagai seorang ibu supaya terus istiqomah gitu saja dalam kondisi keimanan yang stabil. Jadi karena itu kan dari semua kisah tadi itu peran seorang ibu biasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu saja ya. Nah, itu bagaimana caranya Ustazah supaya kondisi keuangan kita itu stabil gitu ya. Terus senantiasa bahwa apa namanya orientasi kehidupan kita adalah
khianat gitu. Terkadang kita suka terwarnai gitulah ketika kita berinteraksi dengan orang banyak gitu saja. Nah, itu mohon arahannya Ustazah gitu. Terus juga nanti minta tolong di-share doanya untuk Imam apa? Tapi ya tadi ya doanya saja bisa di grup gitu supaya bisa diamalkan untuk un- ya untuk saya pribadi gitu. Baik Ustazah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Ibu. Ya, Ustazah ya. Oke. Masya Allah, ini pertanyaan yang sering kali gitu ya. Kita juga tanyakan pasti kalau di majelis ilmu yang lain juga kita bertanya juga ada pertanyaan begini ya. Tentunya yang pertama adalah kita harus menyadari betul ya bahwa anak itu adalah amanah dari Allah yang pasti nantinya akan dimintain pertanggungjawabannya. Ya ini sesuatu hal yang luar biasa gitu ya, yang tidak ya jangan dianggap hanya oh ya pokoknya anakku mah yang membuat aku bahagia dan lain sebagainya. Nggak. Nanti di akhirat itu kita akan ditanya ya, ditanya tentang mereka gitu ya, tentang mereka. Nah, kalau seorang ayah ditanya gitu ya, bagaimana tanggung jawabnya dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak gitu ya, karena dia juga punya orang tua, sebagai seorang suami gitu ya. Nah, kalau ibu ditanya sebagai, kalau perempuan ditanya, kalau dia sebagai seorang ibu, ditanya sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu ya. Pertanyaannya begitu. Ya. Jadi bukan ditanya penghasilanmu berapa misalnya, nggak ditanya begitu kan. Tapi ditanya nanti tentang anaknya. Ya anak dalam ini kalau sampai usia kan, kalau udah balik kan itu udah terlepas sebetulnya ya. Kalau dosa apa gitu kan. Tapi ada lah gitu ya, ada apa ya istilahnya peran di situ orang tua yang dimintain pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya. Nah itu tentunya itu harus senantiasa tertanam dalam diri kita. Pas ketika iman naik gitu ya, turun naik apalagi kita gitu ya, ibu ya yang haid apa gitu kan, gitu. Tentulah memang benar ya, iman itu bertambah, kedekatan kita bertambah karena iman kita juga menguat gitu ya. Nah, penguatan iman itu ya berasalnya dari mana? Dari ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah gitu kan, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita pasti merasa gitu ya. Pas ketika kita rada gimana ya, tidak tenang atau kita entah mungkin yaumiyah kita sedang ngedon gitu ya. Pas kita berinteraksi kepada anak juga pasti berbeda, ya kan? Berinteraksi pada anak itu berbeda. Kita kayaknya bawaannya pinginnya marah gitu ya. Pinginnya marah, perasaannya kayaknya pinginnya marah gitu. Pas melihat sesuatu yang tidak pas dengan kita gitu kan. Kayak terbawa gitu ya. Nah, itu biasanya di kaca tuh apa kalau ada sesuatu berarti ibadah kita tuh yang masih ada yang harus diperbaiki gitu ya, diperbaiki. Bagaimana ya itu tadi ya. Tadi kedekatan itu pun ada gitu ya. Itu juga kan butuh usaha gitu ya, Bu, dari jumlah kualitasnya, kuantitasnya dan kualitasnya yang diperbaiki gitu ya. Kalau apa kita hanya mengamalkan yang wajib-wajib berarti sunnahnya perlu kita kerjakan. Kemudian kalau sudah semuanya Ustazah gitu ya, berarti apa yang perlu di ini kualitasnya mungkin gitu ya, kualitasnya mungkin. Eh, apa namanya pas kita bermunajat kepada Allah gitu ya, ada dikhususkan sendiri gitu ya entah mungkin habis sholat itu apa baca Qurannya juga gitu ya mengulang-ulang lagi hafalan juga mentadaburi lagi gitu semua banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam Al-Quran yang bisa menyemangati kita gitu kan Ibu ya menyemangati kembali kalau kita lagi malas lagi apa kita baca-baca lagi baca kisah para orang-orang hebat gitu ya sahabat kisah Rasul gitu ya ya kayak gitu kan kita akan terlihat tuh oh iya makanya tadi berarti kalau kita sering habis ini semangat tapi nanti kalau udah berapa waktu udah apa namanya tidak bersemangat nah berarti harus sering-sering Bu menghadiri kalau nggak bisa menghadiri ya kitanya yang aktif gitu ya aktif untuk mengkaji gitu ya untuk belajar seperti itu ya selain dari sisi ibadahnya juga berarti aspek kitanya ya kedekatan kita dengan Al-Quran juga ditingkatkan kembali gitu, ya seperti itu ya Bu ya mungkin ya ya mungkin kalau apa belum mewakili pertanyaannya ya mohon dimaaf. Ya boleh boleh. Iya. Ya,
Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah Ari. Insya Allah sudah terjawab ya Bu Santi ya. Kalau belum terjawab ya Alhamdulillah biar belajar terus gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi Ustazah di kolom chat tadi dari Bu Santi juga. Ini ada dua Bu Santi, Masya Allah ya. Santai ini. Ada dua Bu Santi. Sebentar, dipencet anak saya. Bentar, bentar. Oke, oke. Boleh pegang. Iya. Apa Ustazah, ini saya nggak boleh pegang ininya nih sama anak saya. Di kolom chat ada pertanyaan Ustazah Ari, mohon maaf. Siap, siap, siap. Oke, saya baca ya. Iya, boleh Assalamualaikum. dipencet nih. Pertanyaan saya, bagaimana mencetak generasi yang Qurani dalam keadaan sekarang yang gempuran media dan teknologi yang luar biasa ngeri. Nah, kemudian apalagi dalam keadaan anak yang sekolah di sekolah umum. Nah, adakah tips dan cara khusus agar anak-anak tetap pada jalur yang sesuai dengan harapan kita karena penjagaan mata kita sebagai orang tua terbatasnya saat mereka bersama kita saja. Jika di luar di sana kita tidak tahu bagaimana mereka gitu kan ya. Memang betul Bu. Kalau ini di sesi parenting ini jawabannya panjang kali lebar Bu. Tapi ya beberapa waktu yang lalu juga saya menghadiri acara seminar juga ya. Ya terkait dengan hal ini juga sama ya. Bagaimana ini nggak jauh-jauh dari gadget gitu ya. Yang perlu kita benahin adalah diri kita dahulu orang tuanya ya. Dari diri kita dahulu orang tuanya. Ayah ibunya pas di rumah pegang HP terus. Apakah ada apa obrolan-obrolan dengan anak-anak gitu kan? Mereka pegang begitu kenapa? Mungkin nggak diajak ngobrol, nggak diajak bermain gitu kan? Nggak diajak berinteraksi. Makanya kan ya daripada bengong gitu ya mendingan begitu. Akhirnya kayak gitu kan pikirannya seperti itu. Nah, ternyata yang perlu diperbaiki adalah diri kita sendiri orang tuanya. Itu yang tahap awalnya ya. Pastilah kita udah mengetahui dampak negatifnya gitu kan. Tapi anak-anak kita kadang-kadang ya informasi itu kadang sudah tersampaikan dengan mereka gitu kan. Tapi mau nggak mau ya itu memang sesuatu alat yang memang kita butuhkan saat ini. Tapi bagaimanakah cara kita menggunakannya? Nah itu yang perlu kita latih gitu ya. Perlu latihan. Jadi nggak bisa sekali dua kali. Kalau bisa menjadi habit itu kan paling nggak berapa ya? 40 hari ya atau sebulan 2 bulan gitu ya 3 bulan 3 bulan kalau bisa terus konsisten itu insya Allah bisa akhirnya gitu ya pernah kemarin pas saat seminar itu ini ada psikolog ya itu beliau bilang cucu saya itu umurnya 4 tahun ya 4 tahun tidak pernah pegang HP katanya wow gitu ya dari lahir sampai dia 4 tahun itu tidak pernah pegang HP. Terus gimana kalau keluarganya ada nelpon? Ya yang ini yang megangin ibunya, ayahnya, katanya gitu. Wah keren banget, masya Allah ya. Bisa ya, makanya sekarang kan gitu ya, biar bisa diam gitu kan. Kita ya udah deh nonton ini gitu kan. Tapi ini enggak gitu ya. Jadi ya ibunya benar-benar menyempatkan waktunya pas ketika di rumah dia tidak memegang gitu ya. Terus bisa apa ya istilahnya ya bisa ya itu menemani anaknya yang ngobrol, ya main gitu seperti itu. Nah, kalau anak kita udah pada beranjak ini ya, udah SD, udah SMP gitu ya, udah sekolahnya umum apa lagi gitu. Jadi kalau mungkin yang sekolahnya yang khusus Quran atau apa kan mungkin kita sedikit terbantu ya, sedikit ya Bu ya, bukan terbantu semuanya. Tapi baru sedikit karena durasi waktu di sekolah itu jauh lebih pendek daripada dia di rumah, gitu kan. Jadi ya pasti utamanya ya dari ayah ibundanya gitu. Ya kalau di ayah ibunda di rumah sering ngaji gitu kan mengkaji mungkin ada halaqah keluarga gitu ya dibuat halaqah keluarga ya walaupun cuman apa namanya isinya apa ya bincang-bincang gitu ya tapi ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh kepala keluarganya atau ibunya atau siapa gitu ya seperti itu jadi kalau sering ngelihat gitu kan mereka juga akan ikut sama kita gitu kan. Nah, itu jadi keteladanan itu yang utama gitu ya. Kemudian tentunya memberikan fasilitas di antaranya menyekolahkan di sekolah yang terbaik kalau kita mampu gitu kan. Tapi kadang-kadang ada di ya udah kita mampunya segini gitu ya di sekolah negeri misalnya. Ya berarti ibu harus apa tetap berupaya bagaimana walaupun di sekolah negeri tetap dia dengan Al-Qur'annya itu bisa terjaga gitu ya. Dan kalau sekarang kan ada apa ya TPA gitu ya atau mungkin kalau Sabtu Ahad ada program khusus belajar Quran gitu ya seperti itu diikutkan. Kalau perlu semua keluarganya ikut gitu. Jadi mereka akan oh iya ya ibu saya juga belajar gitu kan.
Nah, mungkin kalau yang udah pada ngajar, ayah ibu saya memang ngajar gitu. Nah, semuanya dibawa gitu ya, semuanya dibawa. Jadi sama-sama gitu ya, sama-sama apa namanya berupaya untuk ya sedikit mengurangi gitu kan. Nanti ya apa ya intinya itu dulu kita kayak ini loh Bu. Kok zaman sekarang kayak gini, tapi kita dulu hidup kan nggak begitu ya. Dulu masih ingat saya kalau habis pulang sekolah tuh main ke sungai gitu kan, main ke sawah gitu, rame-rame sama teman-teman gitu. Kalau hari libur itu paling seru gitu ya, paling seru kenapa dari pagi habis sholat subuh kita udah main sepeda kemana-mana gitu kan sama teman-teman gitu ya. Nah, anak sekarang kan nggak begitu karena apa? Yang menarik-menarik semuanya ada di HP, ada di gadget mereka gitu. Nah, kita belum bisa membawa permainan yang apa ya ibaratnya itu yang membuat mereka lebih tertarik dengan kita gitu. Berarti kita harus jadi pribadi yang menarik ya di depan anak kita. Begitu Bu. Ya, Masya Allah. Nah, seperti itu ya Bu ya. Tetap senantiasa mungkin yang pertama memang keteladanan, kemudian ya upaya kita bagaimana memberikan fasilitas itu tadi ya. Kalau di umum berarti kita harus bawakan dia ke tempat-tempat yang memang mendukung untuk apa namanya belajar ilmu agamanya. Ya tetap ya, ya nggak cuman kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada sekolah, memang benar gitu ya. Jadi ya itu tadi ya kisah-kisah para orang-orang hebat juga bisa kita kan nggak di sekolah juga nggak disampaikan Bu, ya nggak? Ya ibu-ibu yang bisa menyampaikan gitu ya, diajak ngobrol, diajak berkisah nih kalau Ustazah Ai nih kayaknya mah, ya sering berkisah dengan anandanya, udah, oh, Masya Allah itu mah ya pakarnya ini mah ada pakarnya Bu, ada Ustazah Ai di sini tadi. Nah, seperti itu ya Ibu ya, Bu Santi. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Santi ya. Oke, cukup Bu. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah Ari atas jawabannya. Demikian ya Bu Santi, jawaban dari Ustazah Ari. Mudah-mudahan juga masih belum puas ya dengan jawabannya. Agar terus apa semangat untuk thalabul ilmi. Kita buka terakhir, pertanyaan terakhir ya. Ahwat Villa, silakan. Jika ada yang masih ingin bertanya, satu pertanyaan terakhir, silakan. Sepertinya Bu, ya, Bu Baik, Naima Afia ingin bertanya. Silakan Bu Ima, Bu Ima, Bu Afia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. kalau saya mondokin anak Ustazah, gitu. Pertanyaannya sekarang kan ada banyak berita nih Ustazah, eh, apa ya, apa ini kekerasan di pesantren lah gitu Ustazah. Itu kadang-kadang kalau lagi melo gitu, jadi pengen saya jemput gitu aja. Itu ada doa khusus atau amalan khusus tidak Ustazah untuk menenangkan gitu. Iya, Itu saja. Jazakillah khair. iya, iya. Baik, iya Ibu Ibu Ima ya, Masya Allah memang ujian luar biasa untuk para orang tua ya, apa namanya, membawa anak-anak mereka ke pesantren di tengah gempuran berita-berita di sana sini ya. Tapi dimanapun berada memang pasti ada sesuatu hal, ada plus minusnya gitu ya. Mau di sekolah yang bersama dengan kita sekalipun gitu ya, kadang-kadang ada juga kan di sekolah negeri, sekolah biasa gitu ya, nggak pesantren pun banyak kasus juga gitu sebetulnya. Tapi apa namanya, ya itulah tadi ya Ibu ya. Kita kalau doa seorang ibu itu bisa langsung tembus ke langit gitu ya. Doa yang paling cepat diijabah gitu ya. Tidak perlu yang khusus ada doanya bagaimana. Menurut perasaan ibu bagaimana ibu berdoa untuk ibu sendiri gitu ya maksudnya. Tapi memang ada adab-adabnya gitu kan. Ya, sebutlah nama-nama Allah ya Hafid gitu ya, yang Maha Pelindungi gitu ya seperti itu. Jadi ada apa ya istilahnya ya, kita memang memasrahkan semuanya itu kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah akan menjaga anak-anak kita gitu seperti itu. Ya tentunya banyak amalan-amalan yang selain daripada doa gitu ya Bu ya. Ya apa ini kalau ada ustazah ini juga nih ustazah mungkin bisa memberikan doa baik ya, ya dijaga gitu ya, Allahumma fatna gitu ya, apa apa namanya, supaya Allah jaga kita dan keturunan kita dari mara bahaya segala segala hal gitu ya. Ya anaknya juga Bu diminta untuk apa senantiasa berzikir ya, jangan lupa berzikir pagi petang. Jadi bukan orang tuanya saja ya, dan orang tuanya saja, anak-anaknya juga. Ya kalau bisa dihimbau begitu ya, kalau di pesantren juga. Ya bagaimanapun memang ya itu juga jamaah manusia, namanya manusia itu pasti ada
hal baik dan buruk gitu kan. Bagaimana kita dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama gitu ya. Sering-sering dibaca gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa ikut melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang buruk. Seperti itu. Tidak ada doa khusus sebetulnya ya. Mungkin kalau Ibu mau berdoa sebut nama-nama Allah ya. Asma sifat Allah. Oke. Itu ya Bu Ima ya. Ya. Alhamdulillah, jazakillah khair, Ustazah Ari. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Ima. Mungkin kalau boleh menambahkan, ya betul Nah, kata Ustazah Ari, tidak ada doa khusus, tapi kita tuh kan bisa meneladani ya dari doa-doa yang diajarkan oleh para nabi mungkin ya. iya Seperti betul. doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu beliau selalu mendoakan keturunannya walaupun beliau kondisinya sedang LDRan ya kan pada saat itu beliau LDRan dengan istri dan anaknya tapi masya Allah ya dengan kondisi LDR itu apa namanya mewujudkan seorang anak yang jadi nabi gitu Nabi Ismail itu doanya ada di Al-Qur'an ya Ibu ya. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ada juga doa yang Robbi habli minas solihin itu juga doa Nabi Ibrahim dan nabi-nabi minta keturunan anak soleh ya. Nah mungkin doa-doa seperti itu tuh bisa didawamkan di setiap setelah selesai sholat ya. Untuk siapapun semua kita ya, bukan hanya yang anaknya di pesantren kan. Untuk yang di rumah juga kan kita pengen punya anak-anak dan keturunan yang soleh ya. Mudah-mudahan bisa kita istiqomah dengan doa-doa tersebut gitu ya. Ya itu ya Bu Ima dan Alhamdulillah. Sudah ada 3 pertanyaan ya Ustazah ya. Sebenarnya masih ada waktu. Eh, Sebetulnya masih ada waktunya. Kalau misalnya ada lagi 1 pertanyaan mungkin, tapi kalau nggak ada, kita cukupkan, akan kita tutup. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Saya Ustazah Nisa Ustazah. nanya nih kayaknya. Ya, Oh, tapi ada Jangan mudirah HCQ nih Ustazah Nisa Huwaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin kalau dengar tadi itu insecure ya kalau saya kalau bahasa sekarangnya gitu kayak jauh banget walaupun sudah baca gitu ya Ustazah mungkin udah pernah dengar udah pernah baca gitu tapi kadang kan lupa ya kita juga banyak mungkin saya aja sih yang keseringan ngelihat sosial media gitu ya bahwa parenting yang zaman sekarang kan jangan terlalu dipaksakan, jangan memaksakan anak gitu. Tapi berbeda kadang nggak semuanya gitu. Tapi ada sebagian yang mungkin berbeda dengan pendidikan pada para ulama gitu ya Ustazah bahwa ya mungkin sih saya lebih ke bertanyanya gimana sih menumbuhkan rasa tega gitu Ustazah. Kadang saya mikir ah daripada harus memaksa kemudian takut melukai hatinya gitu ya atau mungkin saya aja gitu yang masih itu sih gitu menumbuhkan rasa tega gitu untuk mendidik yang kan kalau mikir anak itu amanah gitu pasti kita mikir ya Allah aku ini kok nggak amanah ya gitu gimana ya caranya gitu supaya anak kita itu bisa melakukan kewajiban yang Allah perintahkan gitu. Kita ya yang maksudnya contohnya adab yang baik aja gitu. Kita kan nggak mencontohkan ya sebenarnya adab-adab yang buruk yang nggak mungkin secara nggak sadar ada yang tercontoh gitu. Tapi mungkin menumbuhkan rasa tega gitu kan. Tapi ada kalanya juga kita tuh berpikir ah belum mukallaf ya gitu. Kita nggak boleh memaksakan gitu. Nah mungkin kan kadang ya tapi kalau nggak diajarin seumpama kayak sholat gitu, kita harus ngingetin terus sholatnya belum baik, belum seperti yang kita mau gitu ya. Ya masih seperti itu banget, masih jauh banget gitu. Mungkin menumbuhkan rasa tega gitu Ustazah untuk mendidik itu baru yang wajib gitu, masih jauh gitu dengan menghafal, apalagi sampai hadis gitu. Tuh kayak ya Allah jauh banget gitu, kayak merasa kurang amanah gitu Ustazah. Mungkin gimana sih menumbuhkan mendidik yang lebih menghilangkan rasa tega gitu. Kayak tadi mungkin saya mikir, oh nanti di pesantren tuh gimana ya gitu hatinya mungkin sayanya ternyata gitu ya tapi mungkin untuk menumbuhkan rasa tega ya semama kan udah di atas 7 tahun kan harus tega menyuruh untuk sholat ya tapi mungkin kita ngelihat yang lain tuh wah anaknya udah Masya Allah puasanya udah full gitu itu kayak ya Allah aku ini gimana yang ngediknya salah di mana ya gitu mungkin nungguin rasa tega aja sih Ustazah gitu atau ya
Ya udahlah itu aja Ustazah, curhat jadinya. Jadi curhat. Masya Allah, ini juga sebetulnya PR juga buat saya, Ustazah Nisa ya, Masya Allah. Memang tega nggak tega gitu ya. Tapi gimana memang kita dia bisa membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ya kan, Ya. setiap keluarga punya aturan masing-masing gitu kan. Ada hal-hal yang memang kita kasih tahu dari awal bahwa suatu hal ini adalah membawa kebaikan seperti sholat misalnya ya. Sholat Heeh. mungkin belum ada apa ya, mereka masih disuruh-suruh Ustazah misalnya gitu ya, disuruh-suruh harus begini apa harus sholat itu masih diingatkan ya, memang itu perlu karena mereka belum memahami pentingnya sholat di hidup mereka gitu kan, beda dengan kita karena kita udah paham. Ya sih Nggak Ustazah disuruh ya. pun langsung kita kerjakan karena kita sudah paham gitu ya, karena mereka belum memahami maka bantulah mereka untuk memahami bagaimana itu pentingnya sholat gitu kan. Bagaimana dari kecil sering-sering diajak ngobrol. Kenapa Umi atau Mama itu apa namanya ajarin kamu begini gitu kan? Nah, ini tuh kalau nanti di depan Allah itu yang ditanyakan ke sholat kita gitu ya. Seperti itu ya. Dia sering-sering diajak diskusi. Kita nggak usah ngaca anak orang lain. Nanti kalau Iya, iya, liatin iya. anak orang lain jadinya insecure gitu ya. Ya nggak usah. Jadi ya bolehlah melihat, tapi Masya Allah Subhanallah, semoga aku bisa seperti dia gitu ya, seperti ibu itu si Fulan ini. Tapi kita nggak boleh berkecil hati gitu ya. Tetap itu dilakukan oleh dua ya, ayah ibu juga harus harus kompak gitu. Kadang ada ya misalnya ibunya udah kekeh gitu, tapi ayahnya enggak gitu. Atau sebaliknya misalnya ayahnya kan harus sholat di masjid atau jamaah misalnya ya, tapi ibunya nggak apa-apa lah ya sholat di rumah. Nah, beda lagi gitu ya. Harus ada kesepakatan gitu ya. Memang aturan kita gimana sholat dia gitu kan. Mau di rumah apa di masjid apa gimana gitu kan. Jadi harus betul-betul apa ya, diajak sering-sering diajak diskusi selain dari apa ya itu pastikan pertanyaan begitu ditanyain sama anak kita, kenapa sih mah kita harus sholat 5 waktu gitu kan. Kayaknya kemarin ada sejarah Isra Mi'raj kita kisahkan gitu kan, kita kasih tahu bagaimana pentingnya sholat itu di hidup kita seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang harus diketahui oleh anak-anak kita dan itu memang wajib kita lakukan. Dan kita tidak bisa instan begitu saja pas sudah dewasa langsung sadar diri, nggak bisa gitu kan. Harus dari kecil dilatih gitu ya. Tadinya dengan latihannya tidak dengan paksaan memang benar ya. Jadi misalnya kayak gini ya, maksa nggak dipaksa gitu ya. Ya gimana caranya terbaik lah bagaimana supaya mereka merasa tidak terbebani juga ya, walaupun itu memang beban di awalnya gitu kan di awal. Tapi sekian bertambah umur pastilah pemahaman mereka juga akan bertambah ya kan, kalau udah masuk pas apa masih SD kan masih begitu mungkin ya, pas sudah SMP semakin bergaul dengan ini ya, misalnya di sekolahnya semakin menginikan urgennya sholat gitu ya, bagaimana mereka nggak cuma diingatkan nah udah masuk waktu sholat ayo sholat gitu, udah berangkat gitu kan, seperti itu ya udah mengerjakan. Nah itu ada fasenya gitu, jadi kita nggak boleh buru-buru gitu ya, nggak boleh buru-buru dan nggak boleh langsung berputus asa gitu ya. Ya Allah masih ada harapan insya Allah ya, senang biasa didoakan gitu ya. Kemudian bilang tega itu mungkin menyampaikannya itu dengan bahasa yang bukan apa ya menyuruh gitu ya, tapi kan bagaimana apa ya menyuruh yang beratnya ayo lu sholat gitu kan, awal-awalnya kan pasti nggak begitu kan, itu akan kita lakukan kalau udah sekian cara gitu ya tidak berhasil dan ujungnya gitu. Tapi kadang kita kita nggak sabar gitu ya, nggak melakukan tahap awal dulu gitu ya, kita langsung ujuk-ujuk nah ayo sholat gitu, kayak gitu. Ya mereka kan jadi apa dikit-dikit sholat, kalau mama tuh dikit-dikit kalau ngobrol sholat gitu kan atau gitu ya, jadi memang harus ada ininya ya enggak ada waktu sholat ya sholat. Nah, kalau yang di rumah misalnya ya yang anak-anak perempuan gitu ya sholat sama umi gitu ya kayak gitu diajak bareng gitu seperti itu ya, gitu, gitu ya. Jadi kalau di sini masih banyak juga ibu-ibu yang sudah memondokkan. Nah yang udah punya anak mondok siapa nih, Sada Usra belum punya, Sada Ai kali ya. Belum juga ya, iya belum ada yang begini mondok ini ya, seperti itu ya Ibu Ustazah Nisa ya, Masya Allah. Ini PPR saya punya Iya, sebetulnya ya. Ustazah. Terima kasih. Sama belajar. Tapi memang ada Sharing. kalanya kan kita tahu bahwa oh Umi itu marah jika itu hal sesuatu urgen, yang hal yang penting yang memang tidak boleh ditinggal. Marahnya karena itu, karena kamu tidak mengerjakan, gitu kan?
Jadi bukan marah ke anaknya kan, karena si anaknya nggak mau apa ya istilahnya ya, eh, nggak melaksanakan gitu, bukan benci sama anaknya, bukan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus harus ada perbedaan gitu ya. Jadi bagaimana? Oh iya, berarti dia akan tahu gitu ya, rule-nya gitu ya. Oh, mama berarti begini, kalau seperti ini nggak boleh gitu ya. Jadi, ya ada batas-batasan bagaimana kita bisa melunak dan bisa mengeras gitu ya. Oke, itu Ustazah bisa, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, Ya, Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ustazah Nisa atas pertanyaannya dan juga kepada Ustazah Ari atas jawaban-jawabannya. Ya, pertanyaan yang luar biasa juga menampar kita semua ya, untuk kita semua juga. Ya, Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai kajian kita pada hari ini, sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Sekarang akan kita tutup. Nanti setelah ditutup, mohon ini ya, Ibu-ibu ya, bagi yang memungkinkan untuk on cam bisa dibuka kameranya, kita akan foto bersama setelah ditutup. Ya, baik, Alhamdulillah. Setelah selesai kajian kita pada hari ini, mari kita sama-sama tutup kajian kita pada hari ini dengan sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan tasbih kafaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sebagai MC mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan dalam ini ya acara pada kajian pagi hari ini. Aku qauli hadza astagfirullahaladzim wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Foto dulu ya, Sa. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jangan live dulu Bu, foto dulu. Boleh dibuka kamera dulu ya Bu. Ya udah ada yang live ya sebagian nggak apa-apa. Yang ada aja. 1, Ya. 2. Ya, Bu Prima, Bu Ima, Bu Rati, mungkin bisa on cam Bu Ninin, Bu Yanti, Bu Vina. iPhone ini Bu siapa ya? Bu iPhone, Bu Ade Sudarti. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau dibuka kameranya jadi kelihatan ya wajah-wajah cantiknya, cantik solihat, Masya Allah. Ya, baik. Masih kita tunggu nih, Bu Ninin, Bu Yanti. Bisa bergabung? Ya, kalau mungkin belum memungkinkan untuk gabung foto ya, mungkin yang ada dulu ya silakan Bu Nina. Pakai aba-aba nggak nih? Ya, Nah, pakai aba ya. 1, 2, 3. Senyum dulu, senyum semua. 1, 1, 2, 3. Dah, saja. Alhamdulillah, syukuran Bu Nina. Ya, jazakumullah khair ya, Ustazah Ari ya, dan ibu semua atas kehadirannya. Maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dan sampai jumpa di kajian Madinah selanjutnya. Amin. Ya. Syukur Ustaz Jari. ya, baik. Jazakallah khair, Ustaz.